Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbi zirni ilma, Rabbi zirni ilma, Rabbi zirni ilma, Rabbi zirni ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kulla asirin bijahil bashirin nadir. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang saya muliakan dan banggakan, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita masih diberikan napas, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan merupakan nikmat yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kesehatan segala aktivitas amal ibadah yang akan kita lakukan demi untuk menambah pahala-pahala di sisinya, untuk perjumpaan kita kelak di hadapannya adalah dengan kesehatan. Ni'matani magabunun pihima kathirum minan nas, kata Nabi. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita terhadap hambanya, magabunun pihima kathirum minan nas. Yang dua nikmat ini diberikan kita terhadap hambanya, namun kita sering mengentengkan dan melupakannya. Nikmat yang pertama adalah as-sihah, yaitu nikmat kesehatan. Wal faragu, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudara untuk mendengar daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sarana untuk menyambung silaturahim kita. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang keutamaan mendidik anak, keutamaan membesarkan anak, keutamaan menafkahi anak. Dalam judul saat ini merupakan sebagai pelajaran untuk kita, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Yang sudah berkeluarga sudah secara pasti menjadi ayah dari anaknya, dan yang belum berkeluarga akan menjadi calon dan ibu dari anak-anaknya. Maka sangat begitu penting dalam kesempatan ini, sebelum kita mungkin yang belum mendapatkan pasangan hidup, terlebih dahulu kita akan memenuhi atau memiliki pengetahuan tentang cara mendidik anak. Anak tentu dididik dengan pendidikan, anak tentu dididik dengan akhlak, anak tentu dibimbing menuju agama Allah yang fitrahnya menjadi fitrah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan seorang anak ini sangat penting, sangat luar biasa terhadap orang tuanya. Ketika anak kita melakukan sholat di bawah umur masa kecilnya, belum mencapai masa balik, maka nilai pahala-pahala yang dia lakukan, nilai ibadah-ibadah yang dia lakukan kembali kepada orang tuanya. Dia berpuasa, dia sholat, bersodakoh, maka nilai pahala sholat, puasa, dan sodakohnya itu kembali kepada kedua orang tuanya, yang apabila anak tersebut belum sampai kepada masa balik. Dalam masalah ini Rasulullah SAW menyebutkan di dalam satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mauludu hatta yablugha al-hintha ma amila min hasanatin kutibat lahu wa liwalidayhi wa ma amila min sayyi'atin lam taktub alaihi wala ala walidayhi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau, seorang anak yang dilahirkan sebelum tiba masa baliknya di umur
15 kalau laki-laki, umur 9 tahun kalau anak perempuan. Ma'amila min hasanatin, apa saja dia lakukan dari perbuatannya seorang anak tadi, dia melakukan amal kebaikan, kutibat lahu wa liwalidayhi, amal ibadah yang bagus, pekerjaan yang bagus yang dia lakukan oleh seorang anak tersebut, itu kembali semua terhadap kedua orang tuanya sampai masa baliknya. Wa ma'amila min sayyi'atin, dan apabila seorang anak yang masih kecil tersebut melakukan perbuatan yang tidak bagus, perbuatan yang tidak sewenang-wenangnya, yang tidak sewajar-wajarnya, perbuatan yang tidak berakhlak, atau dia melakukan sesuatu yang ceroboh tanpa didasari dengan ilmu dan akalnya, karena ini anak masih kecil masalahnya, lam taktub alaihi wa ala walidayhi, maka dosa anak yang masih kecil tersebut tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dosa buat dirinya dan tidak dicatat menjadi dosa buat orang tuanya. Ini kalau anak yang kecil. Subhanallah. Nah, maka dalam kesempatan ini pilihan ada pada kita, saudara. Mendidik anak menjadi yang lebih bagus, nilai pahalanya kembali kepada kita selaku orang tuanya. Tapi ketika anak yang tidak bagus terdidik dengan pengaruh yang tidak bagus, yang tidak bermoral, maka nilai dosa-dosanya tersebut tidak mengapa buat dirinya dan tidak apa-apa buat kita. Tetapi kita ingin mengejar kebaikan sebanyak-banyaknya dari usaha jerih payah anak kita sampai dia akil balik. Begitulah gambarannya, saudaraku yang dimudahkan oleh Allah. Maka beberapa banyak keistimewaan anak yang lahir di permukaan bumi ini. Begitu dia keluar dari rahim ibunya, banyak nilai pahala yang Allah berikan kepada kita. Baik dalam bentuk tangisannya, baik dalam bentuk gerak-geriknya, itu bernilai pahala di hadapan Allah yang apabila anak tersebut lahir dari rahim seorang ibunya yang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran di dalam satu hadis baginda Nabi. Di dalam satu hadis ucapan beliau tentang tangis-tangisnya anak yang masih kecil. Disebutkan di dalam satu riwayat Parwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, la tadribu adbalakum ala bukaihim sanatan. Jangan sekali-kali engkau memukul anak yang masih kecil di umur 1 tahun ketika dia menangis. La tadribu atfalakum, jangan sekali-kali kau memukul anakmu yang baru keluar di umur 1 tahun tersebut ketika dia menangis. Jadi kita tidak boleh memukul anak yang baru keluar sampai 1 tahun itu. Kalau dia menangis, biarkan saja dia menangis, biarkan saja dia cengeng dan lain sebagainya. Kenapa? Kata Rasulullah, di umur yang 1 tahun itu ada nilai-nilai tangisannya untuk orang tuanya, ada nilai-nilai tangisannya untuk Rabbnya dan Nabinya. Fa inna arba'ata ashhurin minha yashhadu an la ilaha illallah. Yang 1 tahun itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Pembagian yang pertama, tangisannya pada 4 bulan pertama tersebut, yashhadu an la ilaha illallah. Ternyata tangis anak yang umur 4 bulan pertama itu dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyahadat kepada Tuhannya. Dia bersyahadat menyaksikan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah oleh hamba Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk 4 bulan yang pertama. Kemudian wa arba'ata ashhurin yusalli alayya. Kemudian masuk 4 bulan kedua. 4 bulan kedua
Artinya mulai dari umur 5, 6, 7 gitu. Karena dalam 1 tahun tersebut ada 12 bulan. 4 bulan pertama tangisan anak itu adalah menunjukkan kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 4 bulan yang kedua adalah yusolli alayya, kata Nabi. Anak yang masih kecil tersebut itu dia bersolawat kepada aku. Tidak boleh kita memukulnya, biarkan. Kita terkadang yang selaku orang tua tidak mengerti apa makna tangisan anak kita. Kita tidak tahu. Semakin dia menangis, semakin dipukul. Semakin menangis, semakin diteriakkan. Bahkan dibentak. Na'udzubillah. Ini tidak boleh selaku orang tua membentak anak. Itu di umur 1 tahun. Makna tangisannya bermanfaat. Maka kata Nabi, wa arba'ata ashhurin yusalli alayya. Maka 4 bulan yang kedua adalah dia menangis tersebut untuk berselawat kepadaku, kata Nabi. Wa arba'ata ashhurin yad'u liwalidayhi. Kemudian sabda Nabi, tangisan anak yang masih kecil tersebut, tangisan anak bayi tersebut masuk pada 4 bulan ketiga, itu menunjukkan dia berdoa kepada kedua orang tuanya, memintakan ampun terhadap dosa-dosa kesalahan orang tuanya, saudara. Subhanallah, banyak sekali tangisan-tangisan anak yang masih kecil itu bernilai pahala dan bermanfaat untuk kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang lain tentang keistimewaan fadilah, makna-makna tangisan dari orang yang masih kecil, dari anak yang masih kecil buat orang tuanya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain pun mengatakan, sungguh beruntunglah orang tua apabila ditinggalkan meninggal sama anaknya yang belum balik. Di umurnya masih kecil, umur ada yang baru sampai 1 tahun sudah meninggal, 2 tahun meninggal, bahkan masih hitungan hari sudah meninggalkan orang tuanya. Maka kaitan dengan ini kata Nabi Muhammad SAW, disebutkan pula dalam riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ma min muslimin yamutu lahu 3 minal waladi lam yablugh hintha. Siapa saja dari anak seorang muslim yang meninggal 3 anaknya, 3 minal waladi, meninggal anaknya 3 orang, lam yablughul hintha, 3 orang anaknya meninggal belum mencapai umur masa balik, masih kecil, illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Maka orang tersebut nanti yang ditinggal oleh anaknya meninggal dalam keadaan belum akil balik, mencapai 3 orang, anaknya meninggal mencapai 3 orang belum masa baliknya, maka orang tersebut diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bifadli rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, iyahum, dengan sebab anaknya yang tadi. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, saudara, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fadilah, keistimewaan anak yang lahir di permukaan bumi ini, mendatangkan banyak manfaat, baik dari tangisannya, itu merupakan doa dari anak tersebut kepada kedua orang tuanya, kemudian syahadat terhadap Tuhannya, kemudian dia berselawat kepada nabinya. Maka ketika kita meninggal oleh anak-anak kita yang masih kecil, kita serahkan saja semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali pula menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah dan bala yang menimpa seorang muslim yang beriman kepada Allah,
melainkan itu semua menjadi catatan amal ibadah pahala di sisinya. Maka anak-anak tersebut yang meninggalkan orang tuanya di masa belum akil baliknya, maka itulah anak tersebut menjadi penyebab masuknya orang tua mereka ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pula tergolong menjadi hamba Allah yang beruntung, masuk syurga bighairi hisab, dan dijauhkan kita dari fitnah, dan dijauhkan kita dari siksaan api kubur dan api neraka. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.